Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 dengan judul Tugas Analisis Efektivitas Web Base and Management Sistem berbasis web dalam mendukung logistik di perusahaan Pertamina Port and Logistics. Next. Jadi, perkenalkan, nama saya Putri Awaliana Sila, NRP 3 digit terakhir 098, dan ada Zakira Torik 101, Angelika 096, dan Jasada 071. Next. Yang pertama adalah company profile. PT Pertamina Port and Logistics (PPL) didirikan sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina Transkontinental. Bagian dari grup Pertamina, PPL ini dibentuk untuk memperkuat layanan pelabuhan dan logistik maritim nasional. Visinya adalah untuk menjadi bahan usaha pelabuhan yang profesional dan misinya melaksanakan kegiatan bisnis badan usaha dengan pelayanan prima untuk menghasilkan nilai dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah overview-nya, ada abstrak, pendahuluan, literatur review, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Next. Yang pertama adalah abstrak. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan web-based management system berbasis web dalam mendukung operasional logistik di PT Pertamina Port and Logistics. Next. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya adalah PT Pertamina Port and Logistics merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pelabuhan dan distribusi logistik energi nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional PPL, menerapkan web-based management system berbasis web. Sistem ini mengintegrasikan aktivitas logistik mulai dari perencanaan, kebutuhan barang, pengelolaan armada, pemantauan, dan pengiriman. Rumusan masalah dari laporan kami adalah bagaimana efektivitas sistem tersebut dalam mendukung kegiatan operasional logistik di shore base. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem SMS berbasis web di lingkungan PT Pertamina. Tujuannya adalah untuk menganalisis penerapan sistem tersebut dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional logistik, serta mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan implementasi sistem informasi berbasis web dalam manajemen service. Manfaat dari laporan kami adalah memberikan gambaran nyata mengenai integrasi sistem digital dalam logistik energi, menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan sistem service. Next. Selanjutnya adalah sistem manajemen shorebase, di mana shorebase sendiri adalah pelabuhan tempat barang dari luar negeri maupun dari pulau lain, di mana barang-barang tersebut siap dipakai untuk kegiatan pemboran. Jadi dalam pelabuhan tersebut terdapat gudang, workshop, tempat kerja, crane, jetty, bahkan bisa ada pesawat dan landasan pesawatnya. Dari pengertian shorebase tersebut, kita dapat mengambil informasi terkait sistem manajemen shorebase, yaitu suatu pengelolaan terpadu fasilitas pelabuhan khusus yang mendukung kegiatan operasional minyak dan gas, terutama di daerah lepas pantai dan remote. Tujuan adanya shorebase ini untuk menjadi hal vital bagi suatu perusahaan. Fungsi ini dapat mendukung besar operasional ring pengeboran karena semua kebutuhan dari rig seperti semen, pipa, bor, alat logging, dan bahan bakar akan dikirim dari shorebase. Akan berfungsi optimal apabila shorebase memiliki sistem manajemen yang baik. Sistem manajemen shorebase juga bertujuan untuk mengoptimalkan operasi migas dan mengintegrasikan manajemen logistik, keamanan, serta fasilitas pendukung agar kegiatan eksplorasi dan produksi migas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, sistem informasi berbasis web. Informasi adalah suatu kata kunci yang dimana pada zaman ini digunakan untuk menghasilkan informasi
Dan komputer serta teknologi adalah salah satu alat bantu yang paling tepat. Sedangkan web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen dan digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet. Dari pengertian informasi dan web sendiri, kita dapat melihat definisi lain terkait sistem informasi. Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang berjalan di server dan dapat diakses melalui browser di perangkat apapun yang terhubung dengan internet. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses data atau layanan yang disediakan tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Contoh sistem informasi berbasis web yang sering kita temui adalah e-commerce, e-learning, ataupun aplikasi perbankan online. Selanjutnya, efektivitas dan evaluasi sistem. Penunjang dari kesuksesan berjalannya sistem informasi dapat dilihat dari efektivitas dan juga evaluasi dari sebuah sistem tersebut. Kepuasan seseorang adalah salah satu faktor yang dinilai secara individual. Pada dasarnya, kepuasan seseorang adalah bentuk persepsi yang berbeda antara keadilan dan tidaknya terhadap suatu situasi. Kepuasan pengguna digunakan untuk mengukur kualitas dari suatu informasi, sistem hingga layanan yang berguna untuk pemakai sistem di suatu perusahaan. Fasilitas sistem tersebut diharapkan berfungsi secara maksimal agar kegiatan operasional dapat berimbang terhadap ukuran hasil kerja yang diharapkan, dan juga jika fungsi tidak berjalan dengan baik, maka diperlukan evaluasi sistem yang lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah layanan operasional dan billing, yang mencakup aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian sumber daya untuk menghasilkan layanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tujuan utamanya meningkatkan efisiensi proses dan memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Dan juga dalam konteks manajemen operasional, hal ini melibatkan pengelolaan alur kerja dari pemesanan hingga penyajian layanan. Dari layanan operasional ini juga berkaitan dengan adanya proses billing. Billing sendiri definisinya adalah proses penagihan atau pencatatan transaksi keuangan kepada pelanggan. Sistem proses billing akan efektif jika pemakaian digunakan secara tepat. Perusahaan dapat mengelola dan mencatat transaksi secara otomatis, memantau pembayaran dari operasional perusahaan, serta mengurangi kesalahan dalam proses penagihan. Kemudian terdapat alur penelitian seperti mencari narasumber, kemudian membuat janji, serta membuat pertanyaan, kemudian interview, kemudian hasil interviewnya dimasukkan kami olah datanya, kemudian kami input datanya tersebut ke dalam laporan, dan terakhir adalah pengumpulan tugas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara yang kami lakukan secara daring dan memanfaatkan platform Zoom Meeting untuk melakukan wawancara terhadap narasumber kami yang berposisi sebagai manajer operasional di PT Pertamina Port and Logistik yang bernama Bapak Chandra Setiawan. Teknik pengolahan data yang kami lakukan meliputi interview, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang kami butuhkan, kemudian penyajian data yang meliputi data dari interview tersebut kami olah, lalu kami sajikan dalam bentuk laporan, kemudian interpretasi data yang meliputi penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dibutuhkan, dan menghasilkan data sebagai pendukung kebutuhan pada permasalahan berikutnya agar data yang dibutuhkan lebih kompleks. Baik, selanjutnya ada di bab 4, ada hasil dan pembahasan. Next.
Yang pertama ada peran dan konsep sistem besut dalam manajemen showbase di PT Pertamina. Sistem besut juga merupakan sistem manajemen showbase berbasis digital yang dirancang untuk mengelola seluruh kegiatan operasional logistik dari pelabuhan sampai ke lokasi pengoboran di lepas pantai. Pesut sendiri juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pusat integrasi aktivitas operasional, pelaporan, dan pengelolaan data secara real-time. Konsep sistem ini mirip dengan platform digital seperti Gojek atau Grab, namun diterapkan pada sektor logistik migas. Dan keunggulannya sendiri ada sistem ini dapat menunjukkan status dan aktivitas secara aktual, membantu meningkatkan transparansi layanan. Next. Selanjutnya ada integrasi layanan operasional dan proses billing. Pesut mengintegrasikan seluruh layanan operasional dan administrasi logistik, mulai dari perencanaan hingga proses billing atau penagihan. Semua aktivitas yang terjadi adalah operasional service, seperti pengiriman barang, pemuatan dan pembongkaran, serta penggunaan fasilitas pelabuhan. Secara otomatis tercatat dalam sistem. Dan ada salah satu keunggulan sistem ini, yaitu otomatisasi dalam proses pelaporan dan billing. Karena seluruh aktivitas ini terdokumentasi secara digital dan terhubung dengan sistem kontrak. Next. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas sistem pesut. Efisiensi dan efektivitas merupakan fokus utama yang diimplementasikan oleh pesut. Berdasarkan hasil wawancara pada narasumber kami, sistem ini itu berhasil mengurangi waktu tunggu kapal dan biaya operasional karena seluruh proses dapat dimonitor dan dikendalikan secara real time. Pesut juga memungkinkan remote access, yang artinya pengguna ini tidak perlu berada di lokasi showbase untuk mengetahui perkembangan operasional. Dan hal ini sangat membantu dan mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi waktu respon terhadap kendala operasional, serta mempermudah kolaborasi lintas tim dan divisi. Next. Lalu ada faktor penentu keberhasilan dari implementasi sistem pesut. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada kualitas dan keamanan sistem. Dan yang kedua ada pelatihan dan adopsi pengguna. Dan yang ketiga dukungan manajemen dan kebijakan organisasi. Dan keempat integrasi sistem yang solid. Dan yang terakhir ada penyesuaian teknologi terhadap kebutuhan pengguna. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah perubahan kebiasaan pengguna dan resistensi terhadap sistem baru, namun dengan pendekatan pelatihan dan sosialisasi yang tepat, tantangan ini juga bisa dapat diatasi. Next. Studi kasus perbandingan dengan sistem yang sejenis. Sebelum adanya pesut, kegiatan showbase masih dilakukan secara manual atau semi-digital dengan menggunakan sistem spreadsheet atau dokumen yang terpisah. Hal ini akan menyebabkan banyaknya kesalahan data, keterlambatan pelaporan, serta ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan perjanjian kontrak. Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, pesut memiliki sejumlah keunggulan, yaitu yang pertama ada proses dilakukan secara otomatis dan real time, data lebih transparan dan akurat, risiko kesalahan dan dispute lebih kecil, dapat diakses dari berbagai lokasi atau bisa disebut dengan remote. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan klien karena keterbukaan sistem. Next. Dia masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Chandra Setiawan selaku manajer operasional PT Pertamina Port and Logistik, untuk implementasi sistem pesut sendiri dan manajemen servis di PT Pertamina Port and Logistik itu dapat disimpulkan bahwa sistem dari pesut ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas operasional logistik karena mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas dari pelabuhan hingga ke lokasi pengeboran. Sehingga efisiensi dan efektivitas dari operasional juga meningkat secara signifikan melalui fitur pemantauan dari pesut ini. Sehingga manajemen serta kemampuan sistem dalam berintegrasi dengan infrastruktur dan kebijakan kerja yang sudah ada. Next. Serta saran yang bisa diberikan untuk sistem pesut ini agar bisa berkembang lebih baik lagi, maka kita menyarankan untuk meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada beberapa pengguna
pengguna atau karyawan yang lainnya. Kemudian ada beberapa evaluasi dan pembaruan sistem secara berkala untuk menjamin keamanan, kestabilan, serta penyesuaian dari sistem operasional dari PT Pertamina Port and Logistik ini. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas integrasi pesut agar manajemen proyek agar lebih otomatis dan terkoordinasi. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan fitur-fitur tambahan seperti dashboard, analitik, untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan berbasis data. Kemudian yang terakhir yaitu menerapkan sistem backup untuk menjamin keberlangsungan operasional di situasi darurat nantinya. Sekian presentasi dari kami. Ini ada daftar pustaka dari kami. Next. Ini ada lampiran bukti kami mengikuti Zoom. Next. Oke, terima kasih sudah